Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok Kesamben akan melakukan praktek coaching dalam alur tirta, di mana ini merupakan tugas dari modul 2.3 guru penggerak. Selamat menyaksikan. Di sini peran saya kali ini, kegiatan untuk kali ini saya sebagai supervisor, kemudian Pak Irfan sebagai coach, dan nantinya Pak Bidin sebagai coachee. Kita akan menyajikan sebuah permasalahan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, di sini saya sebagai supervisor nantinya akan mengobservasi panjenengan, mengobservasi Anda dalam menggali informasi dari sebuah permasalahan yang Bapak temui nanti terhadap coachee. Jadi di sini nanti saya akan membawa rubrik penilaian untuk menilai dari apa-apa yang nanti Anda tanyakan, apa sesuai dengan alur tirta. Jadi alur tirta itu nanti berguna untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari coachee yang Bapak nanti temui. Monggo nanti bisa langsung dimulai sembari saya melakukan penilaian. Monggo. Baik, terima kasih Pak Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Pak Bidin. Pak Bidin, monggo perkenalkan diri jenengan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muzainal Abidin dari SDN Jombatan 2 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Dari sini saya coba untuk ngobrol bareng. Iya. Supaya ada masalah dari saya sebenarnya. Selama jenengan di SDN Jombang, kira-kira hal-hal unik apa yang perlu kita bicarakan di sini? Iya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi gini, ketika saya ngajar di SDN Jombatan 2 itu ada peristiwa yang unik. Iya. Uniknya gini, ada siswa yang ternyata aktif sekali, aktifnya luar biasa, aktifnya terhadap teman, yakni terutama pada teman-teman perempuan. Oh, teman-teman. Ya, teman-teman perempuan. Ini adalah anak laki-laki yang duduk di kelas 2, duduk di kelas 2 SD. Yaitu suka menggoda teman-teman yang perempuan. Suka digoda, bahkan sering aktivitas itu ingin menyayang, ingin menciumnya. Wah, ini sungguh sangat di luar. Jadi ingin mencium, kemudian megang tangannya. Kemudian beberapa kali akhirnya anak-anak melapor pada bapak ibu guru tentang tingkah laku yang sudah dilakukan dia. Iya. Dari tingkah laku dia, apakah ada tanda-tanda ke arah kedewasaan yang belum waktunya dari pihak bapak ibu guru kalau melihat tingkah lakunya selama di sekolah? Iya, jadi istilahnya itu kalau di dalam bahasa Jawa itu keberangas. Iya, keberangas. Jadi itu belum waktunya, tapi dia melakukan aktivitas seperti orang dewasa. Jadi ternyata sering sekali kejadian itu dilakukan oleh dia ketika di kelas. Dia itu dilaporkan oleh temannya, kemudian besok dikasih tahu, akhirnya tetap mengulangi kembali. Setelah mengetahui kejadian seperti itu, kira-kira dari pihak sekolah kepada anak tersebut itu bagaimana cara mencari tahu kok anak seusia gitu dia bisa melakukan hal tersebut, padahal kan belum waktunya, belum umurnya. Iya. Jadi kita coba panggil dia, kita ajak ngobrol bareng, kita pancing pada dia kok sering melakukan aktivitas seperti itu. Kita tanya, nah ketika kamu melakukan aktivitas seperti itu suka nggak? Kalau jawabnya suka banget, wah sangat suka. Kita melakukan seperti itu, kok bisa melakukan seperti itu? Sukanya gimana? Ya suka jahili teman-temannya. Suka Tanya ini teman-temannya. Nah, ketika kita tanya dia itu
aktivitas seperti itu kok bisa suka dari mana? Nah, ternyata kita pancing, dia keluarlah perkataan bahwa dia itu suka melihat HP. Nah, melihat HP ini ternyata adalah HP-HP yang berkonten dewasa. Oh, itu penyebabnya, nggih. Jadi konten dewasanya itu adalah termasuk yang konten-konten ngeprank. Jadi ya nyayang teman, nyayang orang lain, kemudian ditinggal lari. Jadi aktivitas itu yang sering, aktivitas video-video jahil itu yang sering ditonton oleh dia. Kalau boleh tahu, handphone siapa yang digunakannya? Oh, konten-kontennya itu seperti itu. Kan seharusnya konten jika sering dilihat anak itu kan kontennya juga untuk anak-anak yang dilihat. Jadi itu HP-nya kakaknya. Jadi kakaknya itu ada di kelas 3 SMP. 3 SMP, Putri. Oh, Putri Kakaknya Putri. Jadi ternyata kakaknya ini ada sering melihat konten-konten video-video jahil seperti itu. Kemudian tidak sengaja dia itu sering melihat aktivitas yang dilakukan oleh kakaknya. Kemudian dia coba melihat apa yang dilakukan kakaknya. HP-nya itu di password. HP-nya di password. Ternyata dia melirik passwordnya, jadi tahu passwordnya apa. Akhirnya ketika aktivitas kakaknya sekolah, HP-nya di rumah, dicoba lagi buka dia. Ternyata ada riwayat yang sudah dibuka dia itu, dilihat oleh dia, sering melihat HP itu, akhirnya ingin melakukan apa yang dilihat tadi. Dari pihak orang tua atau keluarga sendiri, apakah sudah mengetahui kejadian tersebut? Nah, setelah kejadian itu, anaknya kita tanya, orang tuanya kita panggil. Kita ajak komunikasi bahwasannya ternyata dia melakukan seperti itu karena efek dari melihat HP kakaknya. Hanya orang tuanya pun kaget. Ketika sudah tahu suaminya seperti itu, maka kita ngobrol bareng agar hati-hati untuk membuka konten-konten yang dewasa, termasuk menggunakan HP kakaknya ini yang dia tahu password dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya juga mulai paham, memberikan masukan kepada kakaknya agar juga hati-hati jika si anak ini menjadi korban. Menjadi korban. Terus solusi untuk menghadapi anak tersebut supaya dia kembali ke dunia anaknya, pihak sekolah sudah apa saja yang dilakukan? Ya, akhirnya kita melakukan pendekatan, mengalihkan aktivitas dia melalui permainan. Jadi yang dia itu tidak bisa meninggalkan dunia HP, kemudian kita coba untuk mengalihkan dalam bentuk permainan sederhana yang kita siapkan. Kemudian suruh bawa pulang dia agar dia bisa mainkan di rumah. Setelah itu di rumah juga sama. Jadi mengurangi penggunaan aktivitas HP. Terus termasuk juga ketika anak ini menggunakan HP, maka harus ada pendampingan orang tua. Sudah dilakukan berapa lama untuk perlakuan tadi mengalihkan ke permainan sederhana? Iya. Itu sudah hampir sekitar berjalan 1 bulan. Dari terapi karena sudah kebiasaan dia melihat itu kan menjadi ketagihan. Akhirnya kita melatih terus dengan aktivitas yang tidak terbebani oleh melihat HP tadi. Ya, teralihkan dengan kegiatan-kegiatan. Sudah ada perubahan? Alhamdulillah. Sudah ada perubahan signifikan dan kita coba berikan masukan pada dia, ternyata dia sudah tidak berani untuk melakukan aktivitas itu kepada temannya, sudah tidak bisa melihat televisi HP yang dilihat tadi. HP kakaknya tadi berarti sudah tidak digunakan lagi sama sekali atau bagaimana? Digunakan, tapi konten-konten yang berbau dewasa tadi sudah dihapusi semuanya, sehingga riwayat-riwayatnya, sehingga si kakak juga dikasih tahu agar dia berhati-hati. Dari kejadian itu, pihak orang tua itu apakah langsung melakukan
kekerasan pada anak tersebut, karena anak tersebut sebagai korban. Terkadang orang tua kan langsung marah-marah ketika anaknya salah. Bagaimana pihak sekolah untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Jadi awal ketika kita panggil orang tuanya itu datang ke sekolah, kita berikan informasinya, tapi dengan catatan, ada beberapa catatan. Jadi ada informasi penting terhadap anaknya, tapi mohon untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak, karena si anak ini adalah korban, anak korban, sehingga butuh pendekatan, butuh pengalian, butuh kesadaran orang tua untuk mau mendampingi, sehingga tidak ada unsur kekerasan apapun, jangan sampai memukul atau membuat kekerasan pada anak. Jadi kita awal itu kita ngobrol seperti itu, sehingga sebelum kita sampaikan permasalahannya. Monitoring yang dilakukan dari pihak sekolah ke orang tua itu bagaimana? Apakah orang tua melaporkan kejadian apa saja yang dialami anak tersebut ketika di rumah, atau bagaimana? Iya, orang tuanya kita ajak komunikasi berkala. Jadi secara berkala orang tuanya akan datang ke sekolah, kita ajak ngobrol perkembangan anaknya. Jadi minggu ini perkembangan anak-anak ini kita sampaikan ke orang tua, juga orang tua datang ke sekolah juga untuk menanyakan perkembangan anaknya. Jadi itu berjalan. Hanya satu anak ya? Satu anak, hanya satu anak. Yang anak-anak yang lain tidak terpengaruh? Aman terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Baik Pak Titin, dari pembicaraan kita bisa mengambil kesimpulan. Monggo, apa yang hal-hal baik apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita tadi? Iya. Jadi kita sebagai seorang yang dewasa, orang tua harus benar-benar tahu, harus benar-benar memahami ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang berbau dewasa, maka kita harus benar-benar memahami bahwa anak itu ada di sekitar kita. Sehingga kita benar-benar harus berhati-hati menggunakan media sosial, mengoperasikan HP dan sebagainya, sehingga anak-anak akan terjaga dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dari diskusi tadi kita disajikan sebuah masalah, yaitu tentang penyalahgunaan handphone atau gadget oleh anak. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Irfan selaku coach. Bagaimana hasil dari diskusi yang telah Bapak lakukan? Hasilnya, anak tadi, setiap anak itu memiliki dunia masing-masing. Ketika anak usia masih di SD, maka kita harus menjaga dari konten-konten yang bersifat dewasa, yang tidak sesuai dengan umurnya. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan jika nantinya menemui permasalahan seperti tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi bagaimana kita mengelola kejadian-kejadian yang dialami oleh siswa. Setelah itu memanage dari yang tidak sesuai menjadi yang sesuai dengan usia anak, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian supervisi atau observasi yang bisa kami lakukan, saya lakukan. Alhamdulillah tadi setelah saya lihat sudah cukup memenuhi alur kita, yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau refleksi. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan, semoga sedikit bisa bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.